Bab 1489. Benda ilahi. Di langit berbintang, Mile terbang di atas pedang dan tiba di kota dewa. Saat dia melangkah masuk ke kota dewa, sebuah kesadaran ilahi yang kuat langsung mengincarnya. Mile mengerutkan kening. Pada saat itu juga, kesadaran ilahi itu mendadak menghilang tanpa jejak. Mile terdiam sejenak barulah melanjutkan perjalanannya. Kota In hanya ada sebuah kedai arak yang masih baru seperti baru dibangun. Mile masuk ke dalam kedai arak, hanya ada pemilik kedai dan pelayan di dalamnya. Saat ini, dua orang itu serentak menoleh ke arah Mile. Mile merasa aneh dan bertanya, "Kalian berdua kenal aku?" Pelayan menoleh ke arah pemilik kedai. Lalu pemilik kedai melambaikan tangan dan menyuruh pelayan mundur. Pemilik kedai menatap Mile dan tersenyum berkata, "Mau arak? Arak pedang semi adalah arak yang terbaik di sini." Mile berpikir sejenak dan berkata, "1 botol." Pemilik toko tersenyum dan berkata, "Silakan duduk." Mile duduk dan pemilik kedai langsung mengantarkan sebotol arak dan 2 piring makanan ringan. Saat pemilik kedai akan pergi, Mile mendadak tersenyum dan berkata, "Ayo kita berbincang." Pemilik kedai bimbang sejenak barulah menganggukkan kepalanya. "Baik." Dia duduk di depan Mile. Mile tersenyum dan berkata, "Senior, kamu kenal aku?" Pemilik kedai tersenyum dan berkata, "Kenapa berpikiran demikian? Tatapan kalian melihatku saat aku masuk," ujar Mile. Pemilik kedai hanya diam saja. Mile mendadak bertanta, "Aku juga malas banyak basa-basi. Apakah kalian satu kelompok dengan wanita itu?" Pemilik kedai seolah-olah mengetahui yang dimaksud Mile. Dia langsung menggelengkan kepalanya, "Bukan." "Bukan." Mile lanjut bertanya, "Kalian kenal aku?" Pemilik kedai menganggukkan kepalanya, "Guruku mengenalmu." Mile sedikit penasaran, "Gurumu? Bolehkah aku berjumpa dengannya?" Pemilik kedai menggelengkan kepalanya, "Sementara tidak bisa." "Kenapa?" tanya Mile sambil tersenyum. Pemilik kedai diam sejenak barulah berkata, "Tuan Muda Ye, kali ini kamu ke sini pasti demi wanita itu, kan?" Mile menganggukkan kepalanya. Pemilik kedai menghela napas pendek dan berkata, "Jujur saja Tuan Muda Ye, wanita itu pernah datang ke sini, kami juga tak berdaya menghadapinya." Mile diam sejenak dan tersenyum berkata, "Kalau begitu, aku tanyakan saja masalah tentang dunia utara." "Dunia utara?" "Aku tahu sedikit tentang dunia utara." Dunia utara adalah peradaban sebelum peradaban Taoisme. Mereka adalah kultivator fisik, berbeda dengan kita. Tingkatan kultivasi juga berbeda. Lalu, mereka mempercayai kekuatan kepercayaan, tapi juga berbeda dengan kita. Cara pelatihan mereka sangat spesial, seperti mereka melatih teknik batin. Kita sama sekali tidak mengetahui batin ini, lalu juga ada melatih teknik akhirat, sebuah kekuatan yang misterius, ujar pemilik kedai. Setelah itu, ekspresi wajahnya langsung menjadi serius. Mile tersenyum tipis, "Jujur saja, wanita itu seharusnya ada pergi ke dunia utara, lalu membawa keluar jiwa roh master dunia utara dan memaksa aku untuk menyerapnya." Pemilik kedai menatap Mile, "Kamu sudah menyerapnya?" Mile juga tak berdaya, "Dia memaksaku menyerapnya." "Dia ingin kamu bermusuhan dengan dunia utara," ujar pemilik toko. Mile menganggukkan kepalanya. Pemilik kedai diam sejenak dan berkata, "Apa rencanamu selanjutnya?" "Aku ingin pergi ke dunia utara, lalu menjelaskan kesalahpahaman ini. Tapi, aku takut pergi dan tidak bisa kembali lagi. Mereka bukan hanya kuat, juga memiliki jumlah orang yang banyak," ujar Mile. Pemilik kedai diam sejenak barulah berkata, "Apa kamu sudah menyerap habis semua jiwa roh itu?" Mile menganggukkan kepalanya. Pemilik kedai kembali menghela napas, "Ini adalah masalah yang cukup besar.
Miley berkata, sebenarnya aku tidak begitu khawatir dengan dunia utara, aku lebih khawatir dengan wanita itu. Firasatku mengatakan, wanita ini sedang merencanakan sesuatu. Pemilik kedai juga menganggukkan kepalanya. Guru pernah mengatakan, dia memiliki tujuan, bukan hanya ingin mencelakaimu. Mungkin saja berhubungan dengan penyebab bencana yang ada di tubuhmu. Miley menganggukkan kepalanya, aku juga menebak berhubungan dengan penyebab bencana. Tapi, lebih detailnya aku tidak tahu. Pemilik kedai menatap Miley sekilas, Tuan Muda Ye, kamu sendiri tidak mungkin bisa mengalahkannya. Saran dari guruku adalah, kamu mencari generasi senior datang membantumu. Miley membalikkan tangannya, aku tidak ketemu. Oh iya. Apakah kalian bisa membantumu mencari Lydia? Pemilik kedai bertanya, wanita bergaun polos. Miley menganggukkan kepalanya. Pemilik kedai langsung menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Miley sedikit kebingungan, kenapa? Pemilik kedai berkata, Tuan Muda Ye, guruku juga tidak menyarankanmu mencari senior ini. Karena kalau dia kembali, masalah ini akan semakin rumit. Lalu, sasaran bibimu itu mungkin adalah wanita bergaun polos itu. Miley mengerutkan kening dan berkata, membunuh Lydia. Pemilik kedai menggelengkan kepalanya, dia tidak memiliki kemampuan itu. Dia mungkin ingin mencelakai kamu dan wanita bergaun polos. Karena hanya penyebab bencana yang bisa mengendalikan wanita bergaun polos, jadi. Setelah itu, dia menghela napas pendek barulah lanjut berkata, sebenarnya, guruku juga tidak tahu tujuannya yang sebenarnya. Guruku hanya tahu satu hal, semua ini berhubungan dengan penyebab bencana. Dia ingin membunuhmu, hanya bisa mengandalkan penyebab bencana. Miley mendadak bertanya, bolehkah aku berjumpa dengan gurumu? Pemilik kedai menggelengkan kepalanya. Guruku tidak bisa berjumpa denganmu, mohon maaf. Miley menganggukkan kepalanya, aku mengerti. Kita bahas dunia utara saja. Sekarang dunia utara sudah menganggapku sebagai musuh mereka. Meski sebelumnya aku berhasil menipu mereka, aku yakin tidak lama kemudian, mereka pasti akan kembali lagi. Pemilik kedai mendadak berkata, kamu cari Nona Vero. Nona Vero. Miley mengedipkan matanya, siapa dia? Pemilik kedai memberikan sebuah gulungan kitab di depan Miley, jaga diri baik-baik, Tuan Muda Ye. Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Miley diam sejenak dan menyimpan gulungan kitab barulah bangkit pergi. Setelah dia pergi tidak lama, mendadak dia menoleh ke arah kedai arak itu. Beberapa saat kemudian, kedai arak ini langsung terbakar. Miley bergumam, maaf, tak kusangka akan melibatkan kalian. Terima kasih sudah membantuku. Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Di langit berbintang, Miley membuka gulungan kitab, sebenarnya adalah sebuah peta. Nona Vero. Miley sedikit penasaran, sebenarnya siapa Nona Vero yang dikatakan senior itu? Dirinya pergi mencarinya, apakah akan menyusahkannya? Beberapa saat kemudian, Miley memutuskan untuk pergi mencari Nona Vero. Kalau tidak, dia juga tidak menebak hal apa yang akan dilakukan wanita itu lagi. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkan wanita itu. Sekarang dia masih tidak tahu seberapa kuatnya wanita ini. Kalau semua ini adalah dendam generasi tua, maka biarkan saja mereka yang menyelesaikannya sendiri. Dia tidak mau menjadi kambing hitam. Alam semesta 5 dimensi. Hari ini, ada seorang wanita muncul di langit berbintang alam semesta 5 dimensi. Wanita itu adalah Duta Suci. Duta Suci berdiri di langit melihat ke alam semesta 5 dimensi. Beberapa saat kemudian, tatapan matanya langsung berbinar. Alam semesta ini cukup menarik. Setelah itu, dia langsung menoleh dan melihat ada seorang gadis kecil berdiri di tempat tidak jauh darinya. Savera Mu.
Duta Suci melihat Saphira. Beberapa saat kemudian, dia melihat lollipop yang ada di tangan Saphira dan berkata, "Kamu sangat kuat." "Dunia utara," ucap Saphira. Duta Suci menganggukkan kepalanya. "Ayo, kita berbincang sebentar," ujar Saphira. Duta Suci menatap lollipop di tangan Saphira dan bertanya, "Untuk apa dibicarakan terus?" Saphira tersenyum dan berkata, "Wanita itu sedang memanfaatkan kalian." Ekspresi wajah Duta Suci sangat tenang. "Wanita itu memanfaatkan kami untuk membunuh remaja itu." Saphira tersenyum dan berkata, "Sepertinya, aku tidak perlu banyak menjelaskan. Tapi, aku sedikit penasaran, kenapa kamu bisa mengetahuinya? Apakah hanya menebak saja?" Tangan kanan Duta Suci yang diletakkan di belakang pun mengepal erat. "Aku pernah bertarung dengan wanita itu. Dia sangat kuat. Orang sekuat ini tidak ada artinya merampas jiwa, roh dan benda pusaka kami. Kalau begitu, hanya sisa dua kemungkinan. Pertama, dia benar-benar demi remaja itu. Kedua, dia ingin mencelakai remaja itu, agar dunia utara bermusuhan dengan remaja itu." Setelah itu, dia menatap ke bawah. "Kali ini, aku kesini hanya ingin melihat remaja itu dan alam semesta 5 dimensi. Alam semesta 5 dimensi sangat luar biasa dan kamu sangat kuat. Tapi, kamu sedikit aneh. Sekarang kamu berada di dalam kondisi yang sangat aneh." Saphira tersenyum dan berkata, "Kondisi yang sangat aneh." Duta Suci menganggukkan kepalanya. "Sepertinya ada sesuatu yang mengikutimu." Saphira tersenyum, "Penyebab bencana." Duta Suci mengerutkan kening dan berkata, "Apa itu penyebab bencana?" Saphira bertanya, "Apakah ada penyebab bencana di zaman kalian?" Duta Suci berkata dengan suara kecil, "Yang kamu maksud seharusnya adalah tubuh bencana." Saphira sedikit penasaran, "Tubuh bencana?" Duta Suci menganggukkan kepalanya. "Penyebab bencana yang kamu katakan seharusnya sama dengan tubuh bencana yang kami maksud. Sumber dari segala sebab akibat. Tapi, orang seperti ini tidak pernah muncul di zaman kami. Zaman kami pernah muncul tubuh berkah, tapi tidak pernah muncul tubuh bencana. Bahkan, hingga zaman kuno sebelumnya, juga tidak pernah muncul." Saphira menjilati lollipopnya dan berkata, "Apakah kalian ada cara untuk menyelesaikan penyebab bencana ini?" Duta Suci menatap lollipop Saphira sekilas dan berkata, "Ada." Saphira mengedipkan matanya, "Ada. Tubuh bencana tidak bisa langsung dihapus atau diubah, tapi bisa diputarbalikkan secara paksa," ujar Duta Suci. Saphira bertanya, "Bagaimana cara untuk memutarbalikkannya?" Duta Suci menatap Saphira, "Menjadi kuat, hingga sebab akibat tidak bisa mengalahkanmu." Saphira hanya diam saja. Ini sama seperti yang dikatakan wanita bergaun polos. Wanita itu bahkan sebab akibat juga tidak berani mencarinya. Akan tetapi, Mile ingin mencapai tingkat seperti wanita bergaun polos masihlah sangat lama. Pada saat ini, Duta Suci mendadak berkata, "Remaja itu bisa dalam kondisi tubuh bencana hidup sampai sekarang, karena ada orang yang membantunya mengadang sumber tubuh bencana, betul?" Saphira menganggukkan kepalanya. Duta Suci mengerutkan keningnya, "Tak kusangka ada orang yang bisa melakukannya." Saphira tersenyum dan berkata, "Iya." Duta Suci menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mustahil, penyebab bencana ini sama sekali. Tidak, kamu tidak ada alasan menipuku, lalu remaja itu juga masih hidup sampai sekarang." Saphira menjilati lollipopnya dan tersenyum. Memang puas berbicara dengan orang pintar, karena tidak perlu sampai bersilat lidah. Saat ini, Duta Suci mendadak bertanya, "Benda apa yang kamu jilat itu?" Saphira tersenyum berkata, "Lollipop." Duta Suci diam sejenak dan berkata, "Sepertinya sangat enak, apakah aku boleh menjilatinya?"
Safera mengedipkan matanya, dan berkata, ini adalah benda ilahi, 10.000 tahun baru ada satu buah. Kamu lihat satu tusuk ada 6 biji, berarti sudah menunggu 60.000 tahun. Duta suci terdiam. Bersambung.